Jumpa kembali di channel Bar Elektronik. Oke, kali ini kita akan membahas cara install driver dan menggunakan alat flash ya, EZP 2019 Plus yang kemarin sudah kita unboxing. Oke, pertama adalah kita tancapkan dulu ya untuk kabel USB ya, penghubung alat flash ke komputer ya. Kita tancapkan dulu, nanti agar proses instalasi biar tinggal kita tancapkan ke USB nya aja. Setelah kita tancapkan kabel USB ya, kemudian jangan ditancapkan dulu ya, kita install dulu driver EZP 2019 ini ke komputer ya, pakai CD bawaan ya. CD bawaannya kita install dulu, drivernya pakai CD yang disediakan dalam box alat flash ini. Oke, kita open dulu isinya ya. Di sini ada isinya, driver dan macam-macam isinya. Nah, ini bisa kita copy dulu atau kita backup dulu di komputer ya, buat jaga-jaga kalau misal CD driver ini rusak ya, kita backup dulu buat jaga-jaga ya, biar nanti CD-nya rusak kita masih punya cadangan atau backup datanya. Oke, di sini untuk install drivernya ada dua cara ya. Bisa kita lihat di manual atau cara manualnya ada disediakan di dalam CD-nya. Di sini instruksi menginstalnya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan install driver ya. Install driver yaitu kita akan menginstal langsung tanpa harus menginjek manual ya. Kita akan coba cara pertama dulu, yaitu dengan menggunakan installer. Kita install dulu drivernya. Nah, di sini di folder driver ya, di sini ada installer X64 dan X86 ya. Untuk X64 adalah untuk Windows 64 bit dan X86 untuk Windows yang 32 bit ya. Jadi disesuaikan dengan komputernya. Sekarang kita akan coba untuk install drivernya ya, karena ini komputer saya pakai yang 32 bit, maka kita install menggunakan driver installer X86. Kita akan coba dulu untuk install driver X86 nya, apakah nanti bisa terdeteksi ya. Kita coba cara pertama dulu dengan menggunakan installer driver, dengan menginstal driver ya. Anda bisa membaca ya di buku petunjuk atau manualnya di dalam dalam CD tersebut. Oke, sekarang kita akan install ya, install pakai yang installer ya. Cari di driver, kemudian ini ada installer, ada dua ya, installer X64 dan X86 ya. X64 untuk 64 bit, yang X86 untuk 32 bit. Oke, sekarang kita akan install yang installer X86 ya, karena komputernya 32 bit. Oke, proses install sudah selesai ya, cuma sedikit, cuma installnya cepat. Nah, untuk mengetahui apakah driver ini sudah masuk atau belum, kita akan coba untuk menyambungkan ya alat flash ini ke komputer. Jadi kita coba hubungkan dulu kabel USB nya ke komputer ya. Kita lihat apakah driver sudah bisa terdeteksi otomatis apa belum. Kita akan coba untuk menghubungkan alat flash ini ke komputer ya. Nah, ini kita akan lihat apakah driver sudah terinstall atau belum. Kita nyala. Nah, di sini akan ada tulisannya di sini. Ini lampu power sudah menyala ya, lampu power merah sudah menyala di alat flashnya. Nah, di sini jika keluar peringatan atau notifikasi bahwa driver belum terinstall atau unsuccessfully, berarti driver belum terinstall ya. Dalam kondisi ini driver belum masuk ya, dari alat belum bisa digunakan. Jadi cara pertama saya kira belum bisa ya, atau gagal ya. Jadi ini tergantung komputernya, kalau ada yang bisa ada yang enggak ya. Nah, karena komputer saya tidak bisa dipakai installer, kita akan coba cara kedua, yaitu dengan
menginjeksikan atau menginstal langsung ke driver USB-nya langsung di device manager. Nah, yang cara kedua ini agak sedikit ribet ya, karena kita akan masuk ke device manager untuk menginstal driver USB-nya langsung ke kontrol panel ya. Jadi kita masukkan driver secara manual. Nah, ini adalah cara yang kedua apabila cara pertama dengan menggunakan installer tidak berhasil. Oke, caranya Anda bisa melihat ya, atau membaca di buku petunjuk atau di manual di isi di drivernya ya. Di sini kita akan coba praktekkan langsung ya, cara menginstal atau memasukkan driver secara manual. Oke, kita akan masuk dulu ya, masuk atau cari dulu masuk ke device manager ya. Device manager ini saya menggunakan Windows 7. Untuk masuk ke device manager kita klik kanan My Computer ya. Kita klik kanan My Computer dulu. Kita cari logo My Computer atau gambar komputer. Kemudian klik kanan di sana. Klik kanan di sana. Nah, ini My Computer, kemudian klik kanan, pilih Properties ya. Klik Properties akan keluar seperti ini. Kemudian sisi sebelah kiri kita pilih Device Manager. Nah, ini Device Manager. Nah, di sini akan ada USB atau peringatan di EZP ya. Ini kondisi alat flash tertancap ya. Jadi ada peringatan di sini yang driver yang belum terinstall atau tidak berhasil terinstall. Ya. Di sini kita akan lakukan install manual ya, dengan cara update driver. Nah, klik kiri ya. Kemudian kita akan memasukkan atau mencari driver di sumbernya ya, di search atau browse di file driver yang di folder EZP tadi. Nah, ini driver di EZP tadi ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, kita akan lihat ada warning apa. Ini sesuai dengan petunjuk di manualnya. Oke, setelah kita masukkan tadi ya, mana tadi ya, ini setelah kita masukkan, kita browse masuk ke folder driver di folder EZP tadi ya. Ini ada peringatan, kita continue, ada anything, continue terus. Nah, kita tunggu sampai drivernya terinstall sampai keluar sukses ya, install driver sukses. Ini proses install drivernya memang agak sedikit lama ya. Nggak apa-apa, yang pelan-pelan agar kita bisa menggunakan. Kalau drivernya ini tidak terinstall maka tidak bisa dipakai. Nah, ini kalau sudah keluar seperti ini, EZP sudah terdeteksi seperti, berarti driver alat flash ini sudah masuk ya, sudah terdetek, jadi sudah bisa digunakan ya. Di proses pertama untuk install driver sudah selesai ya, sampai keluar tadi ya. Jadi menggunakan cara kedua. Ini tergantung komputer ya. Jadi tergantung komputer, ada yang bisa dan yang tidak. Jadi Anda bisa mencoba dua cara tadi ya, cara pertama dan cara kedua. Setelah sukses driver, kita akan coba aplikasi ya. Ini aplikasi EZP 2019 Plus yang ada di CD driver ya. Ini sifatnya softwarenya adalah portable, jadi kita tidak perlu install. Kita open aja, langsung kita buka langsung terbuka di bagian softwarenya, aplikasi ya. Kita akan coba. Nah, jadi kita akan coba nih, kita akan coba untuk tes read, terus kemudian proses penghapusan dan isi data ya. Di sana menggunakan IC EEPROM seri 25G64 ya, kapasitas 8 MB. Di sini katakan tes untuk mengetahui cara membaca, cara menghapus, kemudian cara mengisi secara otomatis ya, IC EEPROM tipe 25G64 ini. Jadi kita akan tes bagaimana cara untuk membaca dan menghapus, kemudian mengisi kembali secara otomatis. Nah, di sini sebelum kita menyanyi, ini kita lihat dulu ya posisinya. Di sini ada dua IC ya, IC bawah dan IC atas ya. Kita untuk posisi untuk menulis atau membaca atau menghapus atau mengisi, kita tancapkan di bagian depan ya, atasnya, atau yang posisi bagian atas yang dekat dengan pentolan. Jadi kita tancapkan di bagian yang atas.
Kalau kita tancapkan di bahan bawah biasanya akan muncul peringatan ya, atau tidak terdetek ya. Jadi awas keliru untuk masangnya, kita pasang di bagian atas. Kemudian kita tancapkan ya. Jadi sebelum kita pasang, usahakan kita lepas dulu USB-nya. Kita pasang IC-nya dulu, baru kita tancapkan kabel USB-nya. Oke. Nah, ini karena posisinya saya salah ya. Salah, saya tancapkan di bagian bawah, akhirnya muncul peringatan tidak terdeteksi. Berarti yang benar adalah kita pasang IC-nya di posisi yang atas ya, atau dekat dengan penjepitnya. Awas keliru untuk posisi atas bawahnya atau petunjuk di bagian yang kalau sudah terdeteksi akan terdeteksi seperti ini ya. Terdetek IC chip 25Q64 ya. Nah, kita bisa lakukan untuk uji tes. Di sini kita klik tes, akan terdeteksi seperti ini. Ini sudah muncul untuk kapasitas, kemudian pabrikannya, dan kecepatan bacanya. Nah, di sini kita coba, ini kita tes read. Nah, ini adalah tes read atau tes membaca isi dari dalam IC EEPROM yang terpasang ini. Nah, ini lampu hijau menyala, berarti tandanya sudah loading atau kerja ya, untuk membaca IC atau membaca isi dari firmware yang ada di dalam IC EEPROM ini. Ini adalah proses read atau proses membaca dari IC EEPROM 25Q64 yang ada di alat flashnya tadi. Nah, ini sudah terbaca, sukses ya, dan sudah terbaca dari isi atau isi data dari firmware-nya ini, bisa masuk. Oke, sekarang kita akan coba tes untuk mengetahui apakah chip blank ya. Ini ada untuk tool blank ya, untuk mengecek apakah isinya ada isinya atau enggak ya. Kalau ada peringatan berarti ada isinya. Oke, sekarang kita akan coba tes menghapus erase ya, gitu. Kita coba untuk proses menghapus ya, dan memastikan proses penghapusan selesai apa belum ya. Kita akan tes menggunakan tombol blank tadi ya, tombol tanda blank. Jadi untuk mengetahui apakah memastikan IC-nya sudah kosong apa belum. Ini adalah proses penghapusan ya, proses erase atau penghapusan data di dalam IC EEPROM. Nah, ini kita akan hapus. Coba untuk menghapus isi di dalam IC EEPROM yang kita pasang ini ya, kita hapus ini, datanya kita hapus. Nah, kemudian kita akan tes untuk memastikan apakah IC ini benar-benar kosong apa tidak. Kita klik tombol bank. Nah, di atas saya klik tombol bank. Nah, di sini ada tombol bank. Nah, ini tombol bank. Maka aplikasi akan mengecek ulang atau mengecek isi di dalam IC tersebut apakah memang benar kosong atau ada isinya. Kalau ada isinya maka dia akan keluar warning ya, bahwa IC masih ada data yang belum terhapus ya. Nah, ini untuk pengecekan blank tidaknya atau kosong tidaknya IC EEPROM yang kita cek. Tidak akan mengecek. Kalau proses ini selesai tanpa ada warning, berarti memang kondisi IC benar-benar kosong. Nanti kita akan coba read lagi untuk memastikan. Nah, ini berarti IC dalam kondisi kosong ya. Nah, untuk membuktikan lagi kita akan coba read ya, kita akan coba read lagi ya. Nah, oke, tadi sudah selesai ya. Kita akan coba untuk mengisi kembali ya, atau mengisi data baru. Kita masukkan di folder firmware yang akan kita isi tadi. Kita coba untuk browse di firmware-nya. Kita akan klik auto ya. Di auto ada 3 proses, yaitu proses penghapusan, kemudian tulis proses write atau penulisan, dan verify ya. Ini ada 3 langkah, ini harus clear semua ya, tanpa ada masalah atau kendala. Tadi kalau ada muncul peringatan dari ketiga proses ini, berarti menandakan IC EEPROM-nya rusak ya. Berarti auto adalah proses 3 proses secara otomatis, yaitu proses penghapusan data, penulisan atau pengisian firmware baru, kemudian proses verifikasi data ya. Dari ketiga proses ini harus dalam kondisi yang clear ya, tanpa ada problem atau masalah. Baik, ini adalah proses verifikasi ya, proses terakhir dari pengisian firmware baru. Jadi kuncinya di sini, verifikasi ini. Kalau verifikasi ini ada gagal atau warning, berarti kondisi IC-nya masalah atau problem ya, atau rusak ya. Jadi harus diganti dengan IC EEPROM baru.
Ya, ini adalah proses terakhir, atau proses verifikasi adalah proses pencocokan data di dalam IC EPROM dengan data yang ada di komputer. Dicocokkan, kalau cocok dan sama ya, atau sama, maka dia akan komplit ya. Nah, di sini proses, ketika proses komplit ya, tidak ada warning, komplit semua, berarti proses pengisian data atau flash IC EPROM berhasil ya. Nah, selesai. Kita copot dulu untuk kabelnya. Nah, kita lepas. Nah, ini berarti proses flash kali ini berhasil ya, menggunakan alat EZP 2019. Oke, demikian untuk proses flashing menggunakan alat EZP 2019. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.